Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal usaha kebun sawit, yang sering dibahas biasanya soal produksi dan hasil panen. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran seberapa besar biaya yang sebenarnya dikeluarkan hanya dari kegiatan panen saja? Nah, pada podcast kali ini, saya Titania Dumai Sandra akan membahas analisis usaha kebun kelapa sawit dengan fokus pada kegiatan panen, mulai dari komponen biaya hingga gambaran keuntungan usaha. Ikuti terus podcastnya ya. Jadi, kalau ngomongin usaha kebun kelapa sawit, panen itu kelihatannya cuma soal motong buah dan angkut. Tapi sebenarnya di tahap inilah biaya paling banyak keluar dan keuntungan usaha benar-benar kelihatan. Makanya, analisis usaha kebun di bagian panen itu sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke biaya panen. Secara umum, biaya panen ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Ini biasanya jadi biaya paling besar karena mencakup upah pemanen, pengutipan brondolan, sampai ke tenaga angkut. Kalau produktivitas tenaga kerjanya bagus, biayanya ini bisa lebih efisien. Yang kedua, biaya material. Biaya ini berkaitan langsung dengan alat panen seperti dodos atau egrek, termasuk juga karung brondolan dan perawatan alat. Kelihatannya sih kecil, tapi tetap perlu diperhitungkan. Lalu yang ketiga, biaya mekanisasi. Ini berhubungan dengan pengangkutan hasil panen seperti biaya bahan bakar, kendaraan, dan perawatannya. Nih, supaya lebih kebayang, aku kasih contoh sederhananya saja ya. Misalnya dalam 1 hektar kebun kelapa sawit, hasil panennya itu sekitar 2.000 kg per bulan atau 2 ton per bulan. Kalau harga TBS-nya Rp2.500 per kilogram, berarti pendapatan kotornya sekitar Rp5 juta. Nah, dari sisi biaya panennya, biaya tenaga kerja Rp1.500.000, biaya material sekitar Rp150.000, dan biaya mekanisasi sekitar Rp350.000. Jadi kalau dijumlahkan total biaya panen jadi sekitar Rp2 juta per hektar per bulan. Artinya apa? Artinya masih ada selisih sekitar Rp3 juta yang bisa dibilang sebagai keuntungan dari kegiatan panen. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat kalau panen yang dikelola dengan baik itu berpengaruh besar ke keuntungan usaha. Mulai dari pengaturan tenaga kerja, penggunaan alat panen, sampai sistem angkut, semuanya berpengaruh ke biaya. Jadi, analisis usaha kebun itu bukan sekedar hitung-hitungan, tapi jadi bahan evaluasi pengelolaan kebun di kedepannya. Jadi kesimpulannya, walaupun panen itu tahap akhir, perannya justru sangat menentukan dalam usaha kebun kelapa sawit. Dengan analisis biaya panen yang tepat, usaha kebun bisa dikelola lebih efisien dan tetap menguntungkan. Oke, segitu dulu ya pembahasan untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.